Ibu Sari tertawa puas mempermalukanku di depan teman-teman sosialitanya saat melihatku mengenakan seragam pelayan. Dia menyebutku menantu pembawa malu yang hanya bisa jadi jongos di restoran mewah. Dia tidak tahu bahwa seluruh gedung ini dan bisnis besar di dalamnya adalah milikku sepenuhnya. Dan hari ini, aku akan menyajikan tagihan kehormatan yang akan membuatnya merangkak memohon ampun. Sebelum ceritanya berlanjut, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Cerita D agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh pelajaran hidup lainnya. Suara denting sendok yang beradu dengan piring porselen terdengar nyaring di ruang makan yang bernuansa minimalis itu. Cahaya matahari pagi menyusup malu-malu melalui celah gorden, menyinari butiran debu yang berterbangan di udara, seolah menjadi saksi bisu atas ketegangan yang selalu hadir setiap kali sarapan dimulai. Aku, Dita, duduk di kursi paling ujung, mencoba mengecilkan keberadaanku sedalam mungkin. Di depanku, sepiring nasi goreng yang sudah mendingin dan menggumpal menjadi satu-satunya santapanku pagi ini. Bukan nasi goreng hangat yang baru diangkat dari wajan, melainkan sisa sarapan Ibu Sari dan Haris yang sengaja disisihkan untukku. Dita, itu nasi gorengnya dihabiskan sayang. Kalau dibuang, beras sekarang mahal. Kamu kan tidak bekerja, jadi harus tahu diri sedikit soal pengeluaran rumah tangga. Suara Ibu Sari memecah keheningan dengan nada yang begitu tajam, seperti sembilu yang menyayat kulit. Aku mendongak pelan, menatap wanita di depanku itu. Ibu Sari tampil mencolok seperti biasanya, meski ini masih jam 7 pagi. Kebaya umahan berbahan sutra tipis membungkus tubuhnya, dan rentengan gelang emas di pergelangan tangannya bergemerincing setiap kali ia menggerakkan sendok. Matanya yang selalu dipoles eyeliner tebal menatapku dengan sorot meremehkan, seolah aku adalah noda yang mengotori keindahan rumah ini. "Iya Bu, kita habiskan," jawab lirih. Aku menyuap sesandok nasi dingin itu ke mulutku. Rasanya hambar, bahkan sedikit keras di tenggorokan. Namun rasa sakit di hatiku jauh lebih menyesakan. Haris, suamiku, duduk di sebelah ibunya. Ia tampak sibuk dengan ponselnya, menyesap kopi hitamnya tanpa menoleh sedikit pun ke arahku. Kemeja kantornya sudah rapi disetrika, oleh tanganku tentu saja. Namun tak ada satu kata terima kasih pun yang keluar dari bibirnya sejak ia bangun tadi. Haris adalah pria yang baik di awal pernikahan kami. Namun setahun tinggal bersama ibunya telah mengubahnya menjadi sosok yang asing. Sosok yang lebih memilih menjadi penonton saat istrinya dihina daripada menjadi pelindung yang gagah berani. "Haris, nanti siang ibu mau ke butik Nyonya Luciana. Katanya ada koleksi tas baru dari Haris. Kamu jangan lupa kirim uangnya ya. Ibu tidak enak kalau cuma melihat-lihat tapi tidak beli. Malu sama teman-teman arisan ibu kalau dianggap tidak mampu," ucap Ibu Sari sambil mengelap bibirnya dengan tisu dengan gerakan yang sangat anggun namun penuh kesombongan. Haris menghela nafas, dahinya berkerut sedikit. "Bu, bulan ini kan baru saja Haris bayar cicilan mobil baru ibu. Tabungan Haris juga terbatas, apalagi biaya listrik dan air rumah ini naik terus." Ibu Sari langsung meletakkan tisunya. Wajahnya berubah masam, matanya melirik ke arahku dengan sinis. "Ya, makanya suruh istrimu itu cari kerja. Jangan cuma bisa dandan dan tidur di kamar. Kamu lihat menantunya Nyonya Luciana. Dia itu manajer di bank ternama. Gajinya besar, bisa belikan mertuanya perhiasan setiap bulan. Lah, kamu, menantumu ini malah jadi beban. Makan saja harus kamu yang biayai, padahal dia sehat walafiat. Dita kan mengurus rumah, Bu. Semua pekerjaan rumah tangga dia yang pegang." Haris mencoba membela dengan suara lemah. Pembelaan yang lebih mirip seperti gumaman malas. "Mengurus rumah, pembantu saja bisa dibayar murah, Haris. Tapi menantu itu harusnya meningkatkan derajat keluarga. Bukan malah membuat kita terlihat miskin karena punya menantu pengangguran." Ibu itu malu kalau diajak kumpul arisan. Ditanya menantunya kerja apa, ibu cuma bisa diam atau bohong bilang dia lagi cuti panjang. Sampai kapan ibu harus bohong? Ibu Sari meninggikan suaranya. Tangannya menggebrak meja, sedikit membuat cangkir kopiku bergetar. Aku hanya bisa menunduk, meremas jemariku di bawah meja. Di balik sikap diamku ini, ada sebuah rahasia besar yang tersimpan rapat di dalam saku dasterku.
Sebuah ponsel pintar yang layarnya sengaja kuku matikan. Namun di dalamnya terdapat ribuan notifikasi dari Dita Rasa Group. Sebuah kerajaan bisnis kuliner yang kubangun dengan peluh dan air mata sejak sebelum aku mengenal Haris. Aku adalah pemilik tunggal dari 15 cabang restoran elit di kota ini. Termasuk di Emerald, restoran paling bergensi yang selalu menjadi impian kaum sosial seperti Ibu Sari untuk sekedar berfoto di sana. Kenapa aku diam? Karena aku ingin tahu seberapa besar cinta Haris padaku tanpa embel-embel hartaku. Aku ingin melihat, apakah keluarga ini menghargai aku sebagai manusia atau hanya sebagai mesin uang. Dan pagi ini, jawaban itu semakin jelas. Aku dianggap sampah karena aku terlihat miskin. Sudahlah, Bu Dita. Nanti kalau sudah selesai makan, jangan lupa cuci mobil Ibu ya. Ibu mau pakai siang ini. Harus mengkilap. Perintah Ibu Sari tanpa rasa bersalah. Ia berdiri, memperbaiki posisi gelang emasnya lalu melenggang pergi menuju kamarnya tanpa menoleh lagi. Haris berdiri menyambar tas kantornya. Ia menatapku sekilas. Ada rasa kasihan di matanya. Namun ketakutannya pada dominasi ibunya jauh lebih besar. Maaf ya Ras, ibu memang lagi sensitif. Kamu turuti saja kemauannya dulu, biar rumah tetap tenang. Aku berangkat ya. Ia pergi begitu saja, meninggalkan aku sendirian di ruang makan dengan sepiring nasi goreng dingin yang belum habis. Aku menghela napas panjang, mengeluarkan ponselku dari saku. Aku membuka aplikasi perbankan bisnisku. Angka di sana menunjukkan saldo yang cukup untuk membeli 10 rumah seperti ini tanpa perlu mencicil. Sebuah pesan masuk dari general manajerku di The Emerald. Ibu Dita, ada permintaan reservasi VIP untuk minggu depan, atas nama Ibu Sari dan Nyonya Luciana. Mereka minta meja paling tengah untuk pesta ulang tahun. Bagaimana arahan Ibu? Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak mengandung kebahagiaan, melainkan sebuah rencana. Aku mengetik balasan dengan tenang. Terima pesanan mereka, berikan layanan terbaik, tapi pastikan aku yang menjadi staf yang melayani meja mereka secara langsung di hari itu. Saya ingin memberikan kado ulang tahun yang tidak akan pernah dilupakan oleh mertua saya. Aku berdiri membawa piring kotor ke dapur. Aroma sabun cuci piring mulai memenuhi indera penciumanku. Namun pikiranku sudah melayang jauh ke hari di mana topeng kesombongan Ibu Sari akan runtuh. Bakti yang selama ini aku berikan dengan tulus ternyata dianggap sebagai kelemahan. Maka mulai hari ini aku tidak akan lagi menjadi menantu yang numpang makan. Aku akan menjadi badai yang menyapu bersih semua penghinaan ini, tepat di tempat yang paling mereka banggakan. Sisa tenaga dan kesabaranku mungkin hampir habis untuk melayani ego mereka di rumah ini. Tapi di luar sana, aku adalah ratu yang bisa meruntuhkan martabat mereka hanya dengan satu jentikan jari. Dan pertunjukan itu akan segera dimulai. Setelah selesai mencuci mobil Ibu Sari hingga punggungku terasa pegal, aku segera menyingkir ke bagian belakang rumah. Di sana terdapat sebuah gudang kecil berukuran 2 x 3 meter yang biasanya digunakan untuk menyimpan tumpukan koran bekas, peralatan kebersihan, dan barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi. Bagi Ibu Sari dan Haris, tempat ini adalah gudang pengap yang berdebu. Namun bagiku, ruangan kecil ini adalah tempat suci, markas rahasiaku, dan satu-satunya tempat di mana aku bisa menjadi diriku yang sebenarnya. Dita, sang pemilik Dita Rasa Group. Aku mengunci pintu kayu yang sudah mulai lapuk itu dari dalam, memastikan tidak ada suara langkah kaki yang mendekat. Aku duduk di atas sebuah kotak plastik besar yang terbalik, lalu merogoh ke bawah tumpukan kain percoak ruangan. Dari sana, aku mengeluarkan sebuah tablet canggih yang selalu kusembunyikan di balik dinding palsu yang kubuat sendiri. Begitu layar tablet itu menyala, cahaya birunya menyinari wajahku yang kusam karena debu gudang. Notifikasi langsung menyerbu masuk seperti air bah. Ada laporan laba rugi dari cabang kelima di Bandung yang menunjukkan kenaikan 20% bulan ini. Ada pesan dari tim kreatif mengenai konsep menu baru bertema Nusantara kontemporer untuk cabang Surabaya. Dan yang paling penting, ada email konfirmasi dari vendor bahan baku premium di Australia. Jari-jariku menari lincah di atas layar sentuh. Dalam sekejap, aku bukan lagi menantu yang dihina karena nasi goreng dingin, melainkan seorang CEO yang sedang mengambil keputusan miliaran rupiah dengan satu ketukan jari. Selamat siang Bu Dita. Reservasi untuk Nyonya Sari dan rombongannya di The Dial sudah kami kunci untuk hari Jumat pukul 8 malam. Suara Pak Gutama, asisten pribadiku yang sangat terpercaya terdengar melalui sambungan telepon rahasia yang terhubung ke earbud nirkabelku. Terima kasih Gutama. Ingat pesan saya, jangan ada satupun staf yang membocorkan identitas saya.
Siapkan seragam staf lantai untuk saya ukuran S. Saya akan masuk melalui pintu belakang bersama kru kebersihan di pagi hari. Instruksiku dengan nada suara yang tegas dan berwibawa, sangat berbeda dengan suara lirih yang kugunakan saat menjawab Ibu Sari tadi pagi. Tentu, Bu. Tapi mohon maaf sebelumnya, apakah Ibu yakin dengan rencana ini? Ibu tidak perlu merendahkan diri menjadi staf pelayan hanya untuk memberi mereka pelajaran. Ibu cukup jentikan jari dan kami bisa membatalkan reservasi mereka secara sepihak. Saran Gutama dengan nada prihatin. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman dingin yang jarang kulihat di cermin. Gutama, orang seperti Ibu Sari tidak akan merasa sakit jika hanya ditolak. Dia harus dibiarkan terbang setinggi mungkin dengan kesombongannya. Baru kemudian kita cabut sayapnya di depan semua orang yang dia banggakan. Kehancuran martabat adalah hukuman yang jauh lebih menyakitkan daripada kerugian finansial. Aku menutup telepon dan kembali memeriksa laporan keuangan. Ironis memang. Di luar sana, di ruang tamu yang sejuk oleh AC, Ibu Sari sedang mengeluh tentang harga tas branded yang naik. Sementara aku di gudang pengap ini sedang memikirkan nasib ratusan karyawanku dan ekspansi bisnis ke pasar internasional. Aku sengaja tidak memberikan sepeser pun uang bisnisku ke dalam rumah tangga ini. Aku ingin tahu, jika aku benar-benar miskin, apakah Haris tetap mencintaiku? Jika aku hanya seorang wanita biasa yang tidak punya apa-apa, apakah ia akan tetap memegang tanganku dengan bangga? Sejauh ini realitasnya sangat pahit. Haris lebih peduli pada citranya sebagai eksekutif muda daripada perasaan istrinya. Ia membiarkan ibunya memperlakukanku seperti asisten rumah tangga tanpa upah. Padahal jika mereka tahu, satu cabang saja dari restoran di Emerald bisa membeli seluruh aset yang dimiliki keluarga Haris saat ini, mungkin mereka akan merangkak di kakiku. Namun aku belum mau membuka kedok itu. Aku ingin drama ini mencapai puncaknya. Aku ingin melihat seberapa jauh Ibu Sari akan bertindak zalim saat ia merasa berada di atas angin. Di dalam gudang yang gelap ini, aku sedang merajut jaring-jaring pembalasan. Setiap hinaan yang kuterima hari ini akan kukonversi menjadi tagihan yang sangat mahal di hari perayaan ulang tahunnya nanti. Sore harinya, Haris pulang dengan wajah yang tampak sangat tertekan. Dasinya sudah longgar, kemejanya berantakan, dan aura stres terpancar jelas dari langkah kakinya yang berat. Aku segera menyambutnya di depan pintu, mencoba menawarkan segelas air putih hangat seperti yang biasa kulakukan setiap hari. Namun, bukannya menerima dengan senyuman, Haris justru menepis tanganku hingga sedikit air tumpah ke lantai ubin. Mas, kamu kenapa? Ada masalah di kantor? Tanyaku dengan nada lembut, mencoba meredam emosinya. Haris menatapku dengan tatapan yang sangat tajam. Ada rasa frustrasi dan kemarahan yang tertahan di matanya. Bisa tidak sih, sekali saja kamu itu terlihat sedikit lebih berkelas. Suaranya meninggi membuatku tersentak kaget. Ia menunjuk dasternya yang sedikit basah karena tumpahan air tadi. Ibu Denardita, kamu itu benar-benar tidak membantu citraku sama sekali. Tadi siang, bosku lewat dekat rumah saat aku mau berangkat. Dan dia tanya siapa wanita yang sedang mencuci mobil di depan rumahku. Aku malu, Dita. Aku terpaksa bilang kamu itu sepupuku yang lagi bantu-bantu. Karena aku tidak mau dia tahu istriku kerjanya cuma jadi tukang cuci mobil di rumah sendiri. Hatiku bagai ditusuk ribuan jarum mendengar pengakuannya. Istri sendiri dianggap sepupu yang bantu-bantu hanya karena urusan gengsi di depan atasan. Tapi mas, aku mencuci mobil itu karena perintah ibu. Kamu tahu sendiri kan, kalau aku tidak menurut, ibu akan mengamuk seharian. Ya, makanya cari solusi, cari kerja. Kalau kamu punya karir yang bagus, kamu tidak akan disuruh-suruh ibu buat cuci mobil. Haris membanting tas kerjanya ke sofa. Tadi ibu bilang Nyonya Luciana pamer. Menantunya baru naik jabatan jadi vice president. Sementara aku harus menjelaskan ke teman-temanku kenapa istriku tidak pernah ikut acara kumpul-kumpul kantor, karena tidak punya baju yang pantas. Kamu itu beban kita. Jujur saja, aku stres memikirkan bagaimana caranya menyeimbangkan keinginan ibu dan kondisi kamu yang begini-begini saja. Aku terdiam menatap suamiku yang kini duduk bersandar sambil memijat pelipisnya. Haris yang dulu berjanji akan menjadikanku ratu di hidupnya, kini benar-benar telah menjadi duplikat dari ibunya. Ia tidak lagi melihat ketulusanku dalam mengurus rumah, ia tidak lagi menghargai pengabdianku. Baginya,
Aku hanyalah aksesoris sosial yang gagal memenuhi standar kemewahannya. Jadi, menurutmu aku ini beban? Tanya pelan. Suaraku nyaring. Haris tak terdengar. Ya, secara sosial, kamu itu beban. Jawab Haris tanpa ragu sedikit pun. Ia menoleh ke arahku dengan tatapan dingin. Kalau kamu memang cinta sama aku, harusnya kamu berusaha meningkatkan kualitas dirimu. Ibu mau pesta ulang tahun di The Emerald minggu depan. Itu restoran paling mahal di kota ini. Kita reservasinya saja susah dan harganya gila-gilaan. Ibu sudah pamer ke semua temannya. Aku harus cari uang tambahan kemana lagi buat menuruti gengsi ibu. Sementara kamu cuma bisa minta jatah belanja dapur. Aku ingin tertawa terbahak-bahak saat itu juga. Dia mengeluh soal biaya di restoranku sendiri. Kalau memang mahal, kenapa tidak pindah ke tempat lain saja, Mas, yang sesuai dengan kemampuanmu dan membiarkan ibu malu di depan teman-temannya? Tidak mungkin. Haris berdiri, ia berjalan mendekatiku dan menatapku dengan sorot mengancam. Pokoknya aku akan usahakan uangnya, tapi aku minta satu hal padamu. Saat hari nanti, kamu jangan ikut. Aku akan bilang ke ibu kalau kamu sedang sakit atau ada urusan keluarga di kampung. Aku tidak mau Nyonya Luciana dan sosialita lainnya melihat kamu di sana dan bertanya-tanya kenapa menantu Ibu Sari penampilannya seperti pelayan. Mengerti? Kalimat itu adalah puncak dari segala rasa sakitku. Suamiku sendiri melarangku datang ke acara keluarga karena malu dengan penampilanku. Padahal dialah yang membuatku tidak punya waktu untuk mengurus diri karena tumpukan pekerjaan rumah tangga yang ia bebankan padaku. Aku menatap punggung Haris yang berjalan menuju kamar tanpa menunggu jawabanku. Sifat aslinya benar-benar sudah terbongkar. Dia bukan hanya pengecut, tapi dia sudah kehilangan rasa hormatnya padaku sebagai seorang istri. Aku menghela napas, mengusap air mata yang hampir jatuh. Baik, Mas. Kalau itu maumu, aku tidak akan datang sebagai istrimu, kumamku dalam hati. Tapi aku akan datang sebagai pemilik tempat itu. Dan saat itu terjadi, aku akan memastikan kalian berdua menyadari bahwa beban yang kalian maksud adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan martabat kalian dari kehancuran total. Malam itu, aroma pengkhianatan di rumah ini terasa lebih menyengat daripada bau debu di gudang belakang. Aku sudah mematangkan rencanaku. Haris dan Ibu Sari ingin pesta yang tak terlupakan, maka aku akan memberikannya. Sebuah pesta yang akan menandai akhir dari pengabdian butaku pada keluarga yang tidak tahu cara menghargai manusia. Pagi hari di kediaman Ibu Sari kini tidak lagi diisi dengan ketenangan, melainkan hiruk-pikuk persiapan yang luar biasa melelahkan. Setidaknya bagiku, Ibu Sari sudah duduk di ruang tamu sejak pukul 6, lagi dikelilingi oleh tumpukan katalog bunga, contoh kain satin untuk seragam geng arisannya, dan tentu saja ponsel pintarnya yang tak henti-hentinya berbunyi karena notifikasi dari grup WhatsApp sosialitanya. Ia tampak seperti seorang jenderal yang sedang menyusun strategi perang. Namun sayangnya perang yang ia lancarkan hanyalah perang gengsi yang kosong. "Dita, sini kamu!" teriaknya dari ruang tamu. Suaranya melengking menembus dapur tempat aku sedang mencuci piring sisa semalam. Aku segera mengeringkan tangan dan menghampirinya. "Iya, Bu, ada apa?" "Lihat ini." Ia menyodorkan layar ponselnya tepat di depan wajahku. Di sana terlihat foto-foto dekorasi mewah di restoran di Emerald. Nyonya Luciana baru saja bilang kalau dia sudah memesan dress dari desainer ternama, hanya untuk datang ke pesta ulang tahun ibu besok Jumat. Masa ibu yang punya acara penampilannya biasa saja? Ibu mau kamu bersihkan semua perhiasan emas ibu di lemari, pastikan semuanya berkilau. Dan satu lagi, kamu harus bantu ibu memilih menu di The Dial lewat website mereka. Ibu mau menu yang paling mahal yang ada emas-emasnya itu, biar mereka tahu kalau keluarga kita ini bukan kelas triek. Aku hanya menunduk menatap menu-menu yang sebenarnya adalah hasil kreasiku sendiri bersama koki eksekutifku. Tapi Bu, menu itu sangat mahal. Satu porsinya saja bisa setara dengan gaji rata-rata pegawai biasa. Apa tidak sebaiknya kita pilih menu yang lebih standar tapi tetap enak? Ibu Sari langsung mendelik. Matanya seolah ingin keluar dari kelopaknya. Standar? Kamu pikir ibu ini orang standar? Dita, dengar ya. Ulang tahun ibu yang ke-55 ini harus menjadi sejarah di grup arisan ibu. Ibu sudah bilang ke semua orang kalau menantu ibu, maksud ibu si Haris itu sukses besar, dan sanggup membiayai pesta di tempat paling elit di kota ini. Kalau ibu pesan menu murah, mau ditaruh di mana muka ibu? Kamu itu memang tidak punya selera ya, makanya penampilanmu tetap seperti pelayan begini.
Aku hanya bisa menghela nafas panjang dalam hati. Ia sedang membicarakan gengsi di tempat yang sebenarnya adalah milikku. Lucu sekali melihatnya begitu bangga akan koneksinya untuk bisa mendapatkan reservasi di Emerald. Padahal asisten pribadikulah yang memberikan slot itu atas perindahku. Ibu Sari terus mengoceh tentang betapa hebatnya ia bisa masuk ke daftar tamu VIP, tanpa sedikit pun menyadari bahwa menantu yang setiap hari ia suruh mencuci mobil dan membersihkan WC adalah orang yang memegang kunci pintu restoran tersebut. Ingat ya Dita, ibu tidak mau ada kesalahan sedikit pun. Dan seperti kata Hari semalam, kamu tidak usah ikut. Ibu tidak mau suasana pesta yang elegan jadi rusak hanya karena ada kamu yang tidak tahu cara pakai garpu dan pisau dengan benar. Kamu di rumah saja. Jaga rumah dan pastikan saat ibu pulang nanti, rumah sudah bersih total dari sisa-sisa persiapan ini. Mengerti? Mengerti, Bu? Iya, jawabku pelan. Sepanjang siang itu, aku dipaksa menjadi asisten pribadinya tanpa upah. Menyetrika kebaya mahalnya berulang kali hingga tak ada satupun kerutan. Membersihkan sepatu hak tingginya yang penuh manik-manik hingga harus mendengarkan bualannya di telepon saat ia menghubungi Nyonya Luciana. Iya, Jeng Luciana, di Emerald itu memang susah banget ditembus. Tapi untungnya manajernya itu kenal baik sama koneksi bisnis Haris. Jadi ya kami dapat meja paling utama yang view-nya langsung ke Taman Air Mancur. Makanannya, aduh, saya sudah pesan yang paling premium dong. Saya tidak mau tamu-tamu saya cuma makan nasi goreng biasa. Kita harus berkelas kan? Ibu Sari tertawa dengan nada yang sangat dibuat-buat. Suara tawa yang penuh dengan kepalsuan. Aku berdiri di pojok ruangan memegang kain lap dengan tangan yang masih gemetar karena amarah yang mendam. Ambisi pesta ulang tahun ini telah mengubah Ibu Sari menjadi sosok yang benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ia tidak peduli seberapa besar beban yang ia letakkan di pundak Haris. Ia tidak peduli seberapa dalam ia menghina perasaanku. Baginya dunia ini hanyalah tentang panggung sandiwara di mana ia harus menjadi bintang utamanya. Tak peduli juga ia harus menginjak-injak orang lain untuk mencapainya. Namun di balik semua persiapannya yang megah, aku sedang menyiapkan sebuah kejutan yang akan meruntuhkan panggung sandiwaranya, tepat di saat ia merasa paling bersinar. Malam harinya, suasana di kamar terasa sangat mencekam. Haris duduk di tepi ranjang dengan laptop terbuka di pangkuannya. Namun matanya tidak tertuju pada layar. Ia menatap kosong ke arah dinding dengan jari-jari yang terus mengetuk meja dengan ritme yang gelisah. Aku masuk membawakannya secangkir teh. Namun ia bahkan tidak menoleh. Aku bisa melihat tumpukan surat tagihan dan layar m-banking di ponselnya yang menunjukkan angka yang sangat memprihatinkan. "Mas, kamu belum tidur? Ini sudah jam 11, ucapku pelan. Haris tiba-tiba menutup laptopnya dengan keras. Gimana mau tidur kita? Kamu tahu berapa total biaya yang diminta di Emerald untuk pesanan ibu itu? 50 juta hanya untuk uang muka dan reservasi meja VIP. Itu belum termasuk biaya tambahan menu premium dan minuman yang ibu mau. Totalnya bisa mencapai 150 juta untuk satu malam. Haris berdiri dan mulai berjalan marmandir di kamar yang sempit itu. 50 juta. Aku pura-pura terkejut meski sebenarnya aku tahu persis nominal itu. Karena akulah yang menyetujui struktur harganya. Mas, itu kan uang yang sangat besar. Apa kamu tidak coba bicara jujur ke ibu kalau keuangan kita lagi tidak stabil? Masih banyak cicilan yang harus dibayar. Jujur ke ibu. Haris tertawa getir. Tawa yang terdengar sangat putus asa. Kamu tahu sendiri ibu seperti apa. Kalau aku bilang tidak ada uang, dia akan menangis meraung-raung. Bilang aku anak durhaka yang lupa balas budi. Dan dia akan mengungkit semua biaya sekolahku dulu sampai aku mati. Dia sudah pamer ke Nyonya Luciana dan semua teman arisannya. Kalau aku batalkan sekarang, ibu bisa stroke karena malu kita. Lalu kamu mau dapat uang dari mana, Mas? Gaji kamu bulan ini saja sudah habis untuk DP mobil ibu kemarin. Tanya mencoba memancing sejauh mana ia akan bertindak nekat. Haris diam sejenak. Lalu ia menatapku dengan tatapan yang sangat asing. Tatapan yang penuh dengan ego dan keputusasaan. Dita, kamu masih simpan mas kawin dan perhiasan dari almarhum ibumu kan? Kalung emas dan gelang yang waktu itu kamu bilang mau kamu simpan buat kenang-kenangan? Jantungku seolah berhenti berdetak. Mas kawin. Itu adalah satu-satunya benda berharga yang secara fisik kuterima darinya saat menikah. Dan perhiasan peninggalan ibuku adalah arisan emosional yang tak ternilai harganya bagiku. Mas, kamu mau aku menjual itu semua? Itu satu-satunya peninggalan ibuku, Mas. Dan mas kawin itu adalah simbol pernikahan kita. Simbol itu tidak penting kalau kita sekarang lagi terhimpit. Kita. Haris membentakku. Suaranya memenuhi ruangan. Cuma sementara. Nanti kalau aku dapat bonus tahunan,
Aku ganti yang lebih besar. Sekarang, yang penting selamatkan dulu muka ibu di depan teman-temannya. Kamu sebagai istri harusnya berkorban. Jangan egois menyimpan barang mati di saat suamimu lagi pusing begini. Aku menatap Haris dengan rasa tidak percaya. Pria ini yang dulu berjanji akan menjagaku, kini memintaku mengorbankan harta paling sakral dalam hidupku, hanya untuk membiayai pesta pora ibunya yang sombong. Ia lebih takut pada kemarahan ibunya daripada kehancuran hati istrinya. Haris benar-benar telah terjepit di antara gengsi dan kenyataan. Dan sayangnya, ia memilih untuk mengorbankan aku untuk menyelamatkan gengsinya. Aku tidak akan menjualnya, Mas. Jawabku dengan nada tegas yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Apa kamu berani melawan aku? Haris mendekat, matanya merah karena amarah. Ingat ya, kamu tinggal di rumah ini, makan dari uangku. Semua yang kamu pakai itu karena aku. Kalau kamu tidak mau bantu, jangan salahkan aku kalau aku bersikap lebih kasar lagi padamu. Besok pagi, perhiasan itu harus sudah ada di meja ini. Atau kamu silahkan keluar dari rumah ini dan bawa semua kemiskinanmu itu. Haris membanting pintu kamar mandi, meninggalkanku dalam kesunyian yang menyakitkan. Aku duduk di tepi ranjang, menarik napas dalam-dalam. Air mata tidak lagi keluar, karena rasa sakit ini sudah berubah menjadi energi dingin yang memantapkan niatku. Haris telah memilih jalannya. Ia tidak hanya membiarkan ibunya menghinaku, tapi ia sendiri ikut menginjak-injak harga diriku. Aku mengambil ponselku dan mengirim pesan singkat kepada manajer Emerald. Pastikan semua pesanan Ibu Sari besok dipenuhi dengan kualitas tertinggi. Jangan berikan diskon sepeser pun. Dan saat penagihan nanti, bawa semua daftar rinciannya langsung ke hadapan tamu-tamunya. Aku akan ada di sana untuk menyaksikannya. Haris yang terjepit kini mulai nekat, dan Ibu Sari yang ambisius kini mulai merasa di atas awan. Mereka tidak tahu bahwa setiap rupiah yang mereka paksakan dariku malam ini akan menjadi beban berat yang akan meruntuhkan hidup mereka besok. Pesta ulang tahun itu tidak akan hanya menjadi hari perayaan bagi Ibu Sari, tapi akan menjadi hari pembalasan bagi seorang istri yang selama ini dianggap sebagai beban tak berguna. Di bawah cahaya lampu kamar yang redup, aku menyadari bahwa Haris bukan lagi suamiku, melainkan hanya orang asing yang kebetulan tinggal di bawah atap yang sama. Dan besok, aku akan memastikan dia menyadari betapa mahalnya harga dari sebuah pengkhianatan. Jumat pagi tiba dengan langit yang sedikit mendung. Seolah-olah alam sedang mempersiapkan panggung untuk sebuah badai besar. Aku bangun lebih awal dari biasanya, bahkan sebelum alarm di ponsel Haris berbunyi. Aku tidak menyiapkan sarapan mewah hari ini. Aku hanya meletakkan selembar roti tawar di meja makan untuk mereka. Aku harus segera pergi sebelum mereka menyadari bahwa hari ini aku tidak akan menjadi pembantu yang menunggu di rumah. Aku mengenakan pakaian yang paling sederhana yang kupunya. Sebuah kemeja putih kusam dan celana kain hitam yang sudah sering kupakai. Aku sengaja tidak menyisir rambutku dengan rapi, membiarkannya sedikit berantakan agar terlihat lelah. Sebelum keluar, aku menatap Haris yang masih tertidur pulas. Di atas meja rias, perhiasan ibuku masih tersimpan rapi. Aku tidak menjualnya. Aku justru meninggalkan sebuah kotak kosong di sana hanya untuk mengetes apakah dia benar-benar berani mengambilnya saat aku tidak ada. Tepat pukul 8 pagi, aku sudah berdiri di depan pintu belakang restoran The Emerald. Pintu ini jarang dilewati tamu, hanya untuk kru logistik dan staf kebersihan. Begitu aku masuk, suasana di dalam sangat kontras dengan ketenangan di luar. Para staf sedang sibuk menyiapkan segala sesuatu untuk reservasi VIP malam ini. Selamat pagi Ibu Dita, sapa Pak S yang sudah menungguku di lorong dapur. Ia tampak sangat cemas berkali-kali membetulkan letak kacamatanya. Pagi Gutama, mana seragam saya? Tanyaku tanpa basa-basi. Gutama membawaku ke ruang ganti staf dan menyerahkan sebuah apron hitam dengan logo The Emerald kecil di dada kiri. Seragam pelayan junior. Ibu, semua staf inti sudah saya kumpulkan dan saya beri instruksi ketat. Tidak ada yang akan memanggil ibu dengan sebutan owner selama acara berlangsung. Tapi jujur, saya merasa sangat tidak enak melihat ibu harus melakukan ini. Aku memakai apron itu di depan cermin besar. Aku mengikat rambutku menjadi kuncir kuda yang kencang, lalu menghapus sisa-sisa bedak di wajahku agar terlihat lebih pucat. Jangan merasa tidak enak, Gutama. Kadang, kita harus turun ke lumpur untuk menangkap ular yang bersembunyi. Pastikan saja koki eksekutif menyiapkan menu pesanan Nyonya Sari dengan standar tertinggi. Saya ingin dia merasa sangat puas sebelum tagihannya datang.
Sepanjang siang itu, aku benar-benar bekerja. Aku membantu mengelap gelas-gelas kristal, menata taplak meja berbahan sutra, dan memastikan air mancur di taman tengah berfungsi dengan sempurna. Para staf yang tahu siapa aku sebenarnya tampak sangat tegang. Mereka bergerak dengan sangat hati-hati, takut melakukan kesalahan di depan bos besar mereka yang sedang menyamar jadi bawahan mereka sendiri. Setiap kali aku menyentuh piring-piring mahal itu, aku teringat ucapan Aris semalam yang menyebutku beban. Di sini, aku adalah penguasa dari setiap inci lantai yang kupijak. Di sini, keputusan dariku bisa menentukan nasib puluhan orang. Namun di mata suamiku, aku tidak lebih berharga daripada mesin cuci di rumah. Aku menarik nafas dalam-dalam menenangkan detak jantungku. Malam ini, sandiwara ini akan mencapai puncaknya. Aku akan melayani mereka dengan tangan yang gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena menahan tawa kemenangan yang sudah di ujung lidah. Pukul 8 malam tepat, pintu depan di Emerald terbuka lebar menyambut rombongan yang sejak tadi sore ku cermati melalui layar CCTV di ruang manajer. Ibu Sari muncul dengan gaya yang sangat teatrikal. Ia mengenakan kebaya sutra berwarna merah menyala dengan payet yang berkilauan di bawah lampu kristal restoran. Di lehernya, sebuah kalung berlian imitasi yang ia beli bulan lalu tampak mencolok. Di sampingnya, Nyonya Luciana tak kalah glamor, dengan tas bermerek yang diletakkan di lengan bawahnya seperti sebuah trofi. Aduh, Jang Sari, tempat ini memang luar biasa ya, benar-benar kelas atas. Tidak semua orang bisa reservasi di sini, apalagi di meja VIP nomor 1 ini. Suara Nyonya Luciana terdengar nyaring, membuat beberapa tamu lain menoleh. Ibu Sari membusungkan dadanya dengan bangga. Tentu saja, Jang Luciana. Haris itu kan koneksinya luas. Manajernya sendiri yang bilang kalau meja ini khusus disiapkan untuk keluarga kami. Mari, silahkan duduk. Anggap saja rumah sendiri, tapi yang versi jauh lebih mahal tentunya. Ibu Sari tertawa dengan suara melengking yang sangat kukenal. Mereka duduk di meja bundar yang menghadap langsung ke air mancur. Geng arisan yang terdiri dari 6 wanita paruhbaya itu mulai sibuk mengeluarkan ponsel mereka, mengambil foto dari berbagai sudut dengan gaya yang dipaksakan. Aku berdiri di balik pilar memegang nampan perak dengan tangan yang dilapisi sarung tangan kain putih. Ini saatnya aku melangkah maju dengan kepala sedikit menunduk. Selamat malam Bapak dan Ibu, selamat datang di Emerald. Saya Dita yang akan melayani meja Anda malam ini. Ucapku dengan suara yang datar dan sopan. Suasana di meja itu mendadak hening selama beberapa detik. Ibu Sari yang sedang asyik membetulkan letak rambutnya di layar ponsel perlahan menurunkan tangannya. Matanya membelalak lebar, menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala. Ia tampak sangat terkejut, namun bukan karena rasa bersalah, melainkan karena rasa malu yang luar biasa karena aku muncul di depan teman-temannya. Dita, kamu kenapa kamu ada di sini? Ibu Sari berbisik setengah berteriak, wajahnya merah padam. Nyonya Luciana langsung menatapku dengan sinis. Loh, Sari, ini kan menantumu yang kamu bilang sedang sakit di rumah itu. Kok dia pakai seragam pelayan di restoran semewah ini? Ibu Sari tampak gelagapan. Ia melirik teman-temannya yang kini mulai berbisik-bisik. Dengan cepat, ia mengubah ekspresinya menjadi sangat tajam dan penuh hinaan. Ia berdiri dan memukul meja dengan kipasnya. Dita, kamu benar-benar tidak tahu malu ya? Kamu menyusup ke sini dan jadi pelayan hanya karena mau minta uang tambahan pada Haris. Kamu mau mempermalukan ibu di depan teman-teman ibu. Teriak Ibu Sari. Suaranya kini sudah tidak bisa dikontrol lagi. Saya hanya bekerja, Bu. Jawabku pelan, tetap mempertahankan posisi berdiri yang tegak. Bekerja, katanya. Jeng Luciana, lihat ini. Inilah kalau kita punya menantu yang tidak punya latar belakang pendidikan jelas. Kerjanya cuma bisa jadi jongos. Sudah dibilang jangan keluar rumah, malah keluyuran dan mencoreng nama baik keluarga di tempat umum. Ibu Sari kemudian menoleh padaku dengan tatapan menjijikan. Sana, ambilkan menu yang paling mahal. Jangan cuma berdiri seperti patung. Dan pastikan air putihnya dingin, bukan hangat seperti di rumah yang bikin saya muak. Aku melihat Haris masuk ke restoran beberapa menit kemudian. Ia terpaku di depan pintu saat melihatku sedang memegang buku menu di samping ibunya. Wajah Haris mendadak pucat pasi, seperti melihat hantu. Ia ingin melangkah maju untuk menarikku. Namun ia melihat Nyonya Luciana sedang menatapnya dengan penuh tanya. Haris memilih untuk diam. Ia duduk di kursi kosong terjauh dariku dan membuang muka, berpura-pura tidak mengenalku.
Haris, lihat istrimu ini, benar-benar pembawa sial. Ibu Sari kembali berteriak. Di saat itulah aku menyadari bahwa Haris telah benar-benar membuangku demi martabat semuanya. Aku tersenyum sangat tipis, hampir tak terlihat. Baik, Nyonya Sari, saya akan siapkan pesanan istimewa untuk Anda. Pesanan yang tidak akan pernah Anda lupakan seumur hidup Anda. Aku membungkuk hormat lalu berbalik pergi dengan langkah yang ringan. Di belakangku, suara tawa Ibu Sari dan hinaan Nyonya Luciana kembali pecah. Merayakan kemenangan semua, di atas penderitaanku yang mereka kira nyata. Musik klasik yang mengalun lembut di penjuru restoran di Emerald seolah berhenti berbunyi di telingaku saat suara cempreng Ibu Sari memecah keheningan malam itu. Ia berdiri dari kursinya, menunjuk wajahku dengan telunjuknya yang dihiasi cincin emas besar bermata merah delima. Wajahnya yang tadi dipenuhi tawa palsu saat berfoto ria, kini berubah menjadi topeng kemarahan dan rasa malu yang amat sangat. Dita, kamu benar-benar tidak tahu diuntung ya. Saya suruh kamu jaga rumah, kamu malah keluyuran ke sini pakai seragam pelayan pula. Kamu mau mempermalukan saya di hari ulang tahun saya, hah? Teriak Ibu Sari. Suaranya bergema, membuat beberapa tamu di meja sebelah menoleh dengan tatapan terganggu. Nyonya Luciana yang duduk di sebelah Ibu Sari menatapku dengan pandangan menilai yang sangat merendahkan. Seolah aku adalah barang diskonan yang salah diletakkan di etalase butik mewah. Ya ampun, Jeng Sari. Ini menantumu yang katanya lagi sakit itu kok malah jadi pelayan di sini. Jangan-jangan selama ini dia bohong kalau dia disumah terus. Mendengar provokasi Nyonya Luciana, gengsi Ibu Sari semakin tersulut. Ia tidak mungkin mengakui bahwa ia malu punya menantu pelayan. Ia harus membalikan keadaan agar tetap terlihat berkuasa. Hah, Jeng Luciana tahu sendiri kan zaman sekarang susah cari orang yang tahu diri. Dia ini mungkin bosan di rumah karena Haris terlalu memanjakannya. Jadi iseng cari kesibukan rendahan begini. Ibu Sari berbohong dengan lancar, mencoba menyelamatkan mukanya. Ia kemudian menatapku dengan sorot mata yang penuh ancaman. Heh, Dita, karena kamu sudah terlanjur di sini dan bikin malu keluarga, sekalian saja kamu kerja yang benar. Jangan cuma berdiri seperti patung bodoh di situ. Aku menarik nafas dalam, menahan gejolak di dada. Aku melihat Haris yang duduk di ujung meja. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, berpura-pura sibuk membaca buku menu dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia bahkan tidak berani menatap mataku, apalagi membelaku. Pemandangan itu jauh lebih menyakitkan daripada teriakan Ibu Sari. Suamiku sendiri memilih menjadi pengecut di saat istrinya diinjak-injak di depan umum. Baik, Nyonya Sari, silahkan mau pesan apa? Tanyaku dengan nada datar dan profesional. Seolah aku tidak mengenal wanita yang sedang berteriak di depanku ini. Ibu Sari mendengus kasar. Ia merebut buku menu dari tanganku dengan kasar hingga hampir sobek. Dengar ya, teman-teman saya ini lidahnya berkelas. Jangan sampai kamu salah catat. Untuk pembuka, saya mau kaviar dan foie gras terbaik yang ada di sini. Untuk hidangan utama, keluarkan Wagyu A5 yang ada taburan emasnya itu untuk kami bertujuh. Jangan yang KW ya, saya tahu bedanya. Ia menyebutkan menu-menu termahal itu dengan suara keras, sengaja agar meja-meja di sekitarnya mendengar betapa kayanya dia. Oh ya, minumannya jangan kasih kami air putih biasa. Saya mau sparkling water impor dari Italia dan buka satu botol wine Perancis tahun lama yang harganya 5 juta itu. Haris yang bayar semuanya nanti. Haris tersedak kudanya sendiri saat mendengar pesanan ibunya. Ia mengangkat kepalanya dengan wajah pucat. Bu, wine 5 juta apa tidak terlalu berlebihan? Kita kan cuma makan malam biasa. Biasa katamu, ini ulang tahun Ibu Haris. Kamu mau ibu malu di depan Jeng Luciana cuma gara-gara kamu pelit. Kamu kan baru dapat bonus besar, masa buat ibu sendiri perhitungan? Lagian ada istrimu yang jadi pelayan di sini. Harusnya kita dapat diskon besar dong. Iya kan kita? Ibu Sari menatapku dengan senyum licik. Aku membalas tatapannya dengan sorot mata yang tak kalah tajam meski bibirku tetap tersenyum sopan. Mohon maaf Nyonya, di Ditalel kami tidak mengenal sistem diskon keluarga untuk pelayan. Semua tamu diperlakukan sama dan membayar harga penuh sesuai kualitas yang kami berikan. Tapi jangan khawatir, Haris pasti sanggup membayarnya. Bukan begitu Mas Haris? Haris menatapku dengan pandangan memohon, seolah memintaku untuk berhenti memojokkannya. Tapi aku sudah muak. Aku mencatat semua pesanan gila itu di tablet pemesanan.
Total tagihan sementara di layarku sudah menyentuh angka 25 juta, dan itu baru permulaan. Aku membungkuk hormat. Pesanan segera diproses, mohon ditunggu. Aku berjalan menjauh menuju dapur. Di balik pintu dapur yang tertutup, Pak Gutama dan chef kepala menatapku dengan khawatir. Budita, ini serius. Pesanan mereka tagihannya akan sangat besar. Apa suami ibu sanggup? Bisik Gutama. Keluarkan semuanya Gutama, yang terbaik, yang termahal. Biarkan mereka makan dengan lahap malam ini, karena besok mereka akan memuntahkan semuanya saat melihat tagihannya. Jawabku dingin. Malam ini adalah tentang memberi mereka makan ego mereka sampai kenyang, sebelum aku menarik karpet di bawah kaki mereka. 1 jam kemudian, meja bundar nomor 1 itu sudah penuh dengan piring-piring kotor bekas hidangan mewah. Sisa-sisa Wagyu A5 yang harganya jutaan rupiah per ons, terlihat di piring Ibu Sari yang hanya dimakan setengah. Mereka makan dengan rakus, diselingi tawa keras dan gosip tentang tetangga mereka yang dianggap kurang sukses. Haris hanya diam, sesekali menyuap makanannya dengan wajah muram seolah sedang menelan batu kerikil. Aku terus bolak-balik melayani mereka, mengganti piring, menuangkan air, mengambilkan tisu yang jatuh. Setiap kali aku mendekat, Nyonya Wisiana selalu memberikan komentar sinis. Aduh, Jeng Sari, kasihan juga ya menantumu ini, kelihatannya capek sekali. Padahal kalau dia pintar sedikit, mungkin dia bisa kerja di kantoran seperti menantuku, bukan jadi babu begini. Ujar Nyonya Luciana sambil mengipasi dirinya dengan tangan. Padahal ruangan ber-AC. Halah, biarkan saja Jeng Luciana. Dia itu memang dari sananya sudah bakat jadi orang susah. Dikasih hidup enak di rumah saya malah tidak betah. Maunya jadi pesuruh orang. Mungkin sudah turunan dari keluarganya yang di kampung sana. Jawab Ibu Sari enteng sambil menyesap wain mahalnya. Darahku mendidih mendengar keluargaku di bawah-bawah. Tapi aku menahannya. Belum waktunya. Tiba-tiba, terdengar bunyi gelas jatuh yang cukup keras. Nyonya Luciana tidak sengaja menyenggol gelas sparkling waternya hingga tumpah dan membasahi sepatu hak tingginya yang bermerek. Ah, ya ampun, sepatu baruku. Ini kulit asli loh Sari, mahal sekali. Teriak Nyonya Luciana dramatis mengangkat kakinya sedikit. Ibu Sari langsung panik melihat temannya kesusahan. Matanya langsung mencari mangsa untuk disalahkan. Dan tentu saja, sasarannya adalah aku yang kebetulan sedang berdiri tak jauh dari situ membawa nampan kosong. Dita, kamu ini gimana sih kerjanya? Gara-gara kamu jalan marmandir di sini, Ceng Luciana jadi kaget dan menumpahkan minumannya. Lihat itu, sepatunya jadi basah. Ibu Sari membentakku tanpa alasan yang jelas. Maaf Bu, tapi saya berdiri diam di sini sejak tadi. Berlaku pelan. Berani membantah kamu. Dasar menantu tidak tahu diri. Sekarang juga kamu bersihkan sepatu Jeng Luciana. Cepat. Ibu Sari menunjuk ke arah lantai ke kaki Nyonya Luciana. Aku terdiam. Dia menyuruhku berlutut di depan umum di restoranku sendiri. Tunggu apa lagi kita? Kamu mau bikin saya malu lagi karena punya menantu yang tidak becus bahkan untuk jadi pelayan. Bersihkan sekarang atau jangan harap kamu bisa masuk ke rumah saya lagi malam ini. Ancam Ibu Sari. Haris mengangkat kepalanya. Ia melihatku lalu melihat ibunya. Ia membuka mulutnya seolah ingin berkata sesuatu, tapi kemudian menutupnya lagi saat Ibu Sari melotot ke arahnya. Diam kamu Haris. Biar istrimu ini belajar sopan santun dan tahu posisinya di mana. Keheningan melanda area VIP itu. Beberapa tamu di meja lain mulai berbisik-bisik melihat pemandangan di meja utama. Dengan sisa harga diri yang kuobah pertahankan sebagai seorang istri, aku mengambil kain lap bersih dari saku apronku. Perlahan aku menekuk lututku. Lantai marmer di emerald yang dingin menyentuh kulitku. Aku berlutut di hadapan Nyonya Luciana. Wanita asing yang dengan angkuh menyodorkan kakinya yang bersepatu mahal itu ke arahku. Yang bersih ya, jangan sampai ada noda sayong. Soalnya ini harganya mungkin setara gaji kamu 3 bulan di sini. Ejek Nyonya Luciana sambil tertawa kecil bersama Ibu Sari. Aku mulai mengelap air di sepatunya. Setiap gerakan tanganku terasa sangat berat. Di dalam hatiku ada sesuatu yang retak malam ini. Bukan hanya rasa hormatku pada Ibu Sari yang sudah lama hilang, tapi juga rasa cintaku pada Haris. Suamiku membiarkanku berlutut di depan orang lain seperti budak, hanya karena takut pada ibunya. Aku mendongak sedikit menatap Haris dari posisi rendahku. Mata kami bertemu.
Kali ini aku tidak melihat rasa bersalah di matanya, melainkan hanya kekosongan seorang pengecut. Detik itu juga, aku bersumpah, ini adalah kali terakhir aku merendahkan diriku untuk keluarga ini. Saat aku berdiri nanti, aku bukan lagi Dita, si menantu yang bisa diinjak-injak. Aku akan bangkit sebagai pemilik tempat ini, yang akan menuntut bayaran atas setiap tetes air mata dan keringat yang jatuh di lantai marmer ini. Pesta mereka sudah selesai. Sekarang giliran pestaku yang dimulai. Aku berdiri perlahan dari posisi berlututku. Lututku terasa sedikit kaku karena dinginnya lantai marmer. Namun hatiku jauh lebih beku. Aku merapikan apron hitamku, menyembunyikan tangan yang sedikit gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena amarah yang kini telah mengkristal menjadi sebuah keputusan bulat. Di depanku, Ibu Sari dan Nyonya Luciana kembali tertawa-tawa menyesap sisa wine di gelas kristal mereka. Seolah-olah baru saja memenangkan sebuah medali kehormatan setelah berhasil menginjak harga diriku. Nah, begitu dong, jadi pelayan itu harus sigap, jangan cuma mau gajinya saja, tapi kerjanya malas-malasan, ucap Ibu Sari sambil mengelap sudut bibirnya dengan serbet sutra. Ia tidak sedikit pun menatapku sebagai manusia, apalagi sebagai menantu. Sudah Jeng Sari, biarkan saja dia kembali ke belakang. Suasana pesta kita jadi lebih enak kalau tidak ada dia yang berdiri seperti patung di sini. Timpal Nyonya Luciana dengan ada angkuh yang masih sangat kental. Pesta ulang tahun itu mulai mencapai puncaknya. Kue ulang tahun 3 tingkat dengan hiasan emas yang mewah telah ludes dibagi-bagikan. Tawa riuh geng arisan itu memenuhi area VIP, menarik perhatian beberapa tamu elit lainnya yang mulai merasa terganggu dengan kebisingan mereka. Haris masih saja tertunduk. Sesekali memainkan ponselnya dengan wajah yang semakin pucat setiap kali ia melirik ke arah pintu keluar. Mungkin dia sedang memikirkan berapa banyak tagihan yang harus ia bayar malam ini. Tepat pukul 9 malam, aku berjalan menuju meja kasir utama. Pak Gutama, manajerku, menatapku dengan tatapan bertanya-tanya. Di tangannya, sebuah map kulit berwarna emas berisi lembaran tagihan sudah siap. Ibu kita, ini totalnya. Apakah ibu yakin ingin memberikannya sekarang? Angkanya sangat fantastis karena permintaan menu tambahan dan wine impor dari Nyonya Sari tadi, bisik Gutama dengan suara rendah. Aku mengambil map itu, membukanya perlahan. Angka di kolom total membuatku tersenyum sinis. Rp17.500.000. Sebuah angka yang setara dengan harga mobil baru kelas menengah. Dihabiskan hanya dalam waktu 3 jam demi gengsi 1 malam. Biar saya sendiri yang mengantarkannya, Gutama. Ini adalah kado istimewa saya untuk mertua saya. Aku melangkah kembali menuju meja nomor 1. Suasana di sana masih sangat ramai. Ibu Saru sedang sibuk memamerkan kalung barunya yang ia klaim sebagai hadiah dari Haris. Padahal aku tahu Haris membelinya dengan cara berhutang. Begitu aku meletakkan map emas itu di depan Ibu Sari, tawa mereka terhenti sejenak. Apa ini? Tagihan? Aduh Dita, kamu ini tidak sabaran sekali sih. Haris masih di sini, tidak akan lari, ketus Ibu Sari. Ia membuka map itu dengan santai, mengira isinya mungkin hanya beberapa juta rupiah, karena ia merasa berhak mendapatkan diskon menantu. Namun begitu matanya tertuju pada angka di baris paling bawah, senyum di wajahnya lenyap seketika. Matanya terbelalak, napasnya tercekat, dan ia hampir tersedak ludahnya sendiri. 147 juta. Apa-apaan ini Dita? Kamu sengaja ya memanipulasi tagihan ini untuk menjatuhkan ibu? Teriak Ibu Sari histeris hingga berdiri dari kursinya. Nyonya Luciana dan teman-temannya langsung ikut menoleh. Raut wajah mereka berubah menjadi penuh tanda tanya. Ada apa Jeng Sari? Kok teriak-teriak? Lihat ini. Pelayan tidak becus ini memberikan tagihan gila. Mana mungkin makan malam begini saja habis 17 juta rupiah. Ini pasti ada penipuan. Panggil manajernya sekarang. Saya tidak mau bayar. Ibu Sari membanting mak itu ke atas meja, tepat di depan wajah Haris yang kini tampak seperti baru saja melihat hantu. Aku tetap berdiri tegak. Tanganku bersedekap di depan dada. Semua rincian ada di sana, Nyonya. Wagyu A5 7 porsi, kaviar kualitas 1, 3 botol wine Prancis tahun 1990, yang 1 botolnya saja berharga 25 juta rupiah, serta biaya reservasi meja VIP paling utama.
Tidak ada manipulasi. Semua sesuai dengan apa yang Anda pesan dengan sangat sombong tadi. Suasana di area VIP yang tadinya penuh tawa, kini mendadak menjadi panggung drama yang mencekam. Ibu Sari menatapku dengan dendam yang membara. Sementara teman-temannya mulai berbisik-bisik menatap Ibu Sari dengan pandangan curiga. Apakah dia benar-benar sekaya yang ia pamerkan selama ini? Tagihan itu bukan sekedar kertas, melainkan bom waktu yang siap menghancurkan seluruh kebohongan yang telah ia bangun. Haris menyambar map emas itu dengan tangan yang gemetar hebat. Matanya memindai setiap rincian pesanan ibunya dengan napas yang memburu. Aku bisa melihat butiran keringat dingin mulai membasahi dahinya, meskipun AC di Emerald sedang bekerja maksimal. Ia berkali-kali menelan ludah, menatap saldo kartu kreditnya di ponsel dengan putus asa. Ibu, ini benar? Suara Haris terdengar parau, hampir menghilang karena ketakutan. Ibu tadi pesan wine yang paling mahal 3 botol sekaligus. Aku sudah bilang tadi jangan berlebihan. Ibu Sari langsung menoleh pada Haris. Wajahnya merah padam karena malu di depan teman-temannya. Haris, jangan bicara bodoh. Kamu itu eksekutif sukses. Masa bayar 100 juta lebih saja tidak sanggup? Kamu mau ibu malu di depan Jeng Luciana. Bilang sama istrimu ini, suruh dia hapus tagihannya, atau kasih diskon karyawan 90%. Dia kan pelayan di sini, masa tidak punya hak apa-apa? Ibu Sari kembali mematahku dengan perintah yang otoriter. Dita, cepat kamu panggil manajermu. Bilang ke dia kalau ini meja keluarga pelayan di sini. Harus gratis atau diskon besar. Cepat. Nyonya Luciana tertawa sinis menatap Haris dengan pandangan meremehkan. Loh, Haris, katanya bisnismu lagi maju pesat. Kok bayar tagihan ulang tahun ibumu saja kelihatannya berat sekali? Apa benar yang orang bilang kalau selama ini kamu cuma gaya-gayaan saja? Sindiran Nyonya Luciana seperti menyiramkan bensin ke dalam api. Ibu Sari semakin kalang kabut. Ia tidak tahan melihat citranya runtuh. Ia menjambak lengan baju Haris dengan keras. Haris, bayar sekarang. Jangan bikin ibu malu. Atau kamu suruh Dita yang bayar pakai uang gajinya. Kalau dia memang tidak bisa kasih diskon. Pokoknya ibu tidak mau tahu. Haris berdiri menarik napas panjang, lalu mencoba berbicara padaku dengan nada memohon yang menjijikkan. Dita, tolonglah, kamu kan kerja di sini. Tolong bicara sama bosmu. Bilang kalau ini darurat. Aku benar-benar tidak bawa uang sebanyak itu di kartu kreditku. Limitnya sudah habis buat DP mobil ibu kemarin. Tolong ya Dit, demi aku. Aku menatap Haris dengan pandangan yang paling dingin yang pernah kuberikan padanya. Mas Haris di The Emerald. Aturan adalah aturan. Saya hanya seorang pelayan di sini. Seperti yang kamu dan ibumu katakan tadi. Pelayan tidak punya kuasa untuk menghapus tagihan ratusan juta rupiah milik tamu yang sudah makan dengan lahap. Dita, kamu sengaja ya? Ibu Sari kembali berteriak. Suaranya kini terdengar mulai putus asa. Kamu mau balas dendam sama ibu karena ibu suruh cuci mobil tadi pagi. Dasar menantu licik. Haris, lihat istrimu ini. Dia mau kita dipenjara karena tidak bisa bayar. Para tamu di meja sekitar mulai berdiri dan berbisik lebih keras. Keamanan restoran mulai mendekat ke meja kami atas instruksi dari Pak Gutama. Haris yang melihat petugas keamanan bertubuh besar mendekat, langsung merasa sangat terpojok. Ia mencoba mengeluarkan semua kartu di dompetnya, menyerahkannya kepadaku dengan tangan yang gemetar. Coba ini Dit, coba semua kartunya, tolong diusahakan. Mohon Haris dengan suara yang nyaris menangis. Aku mengambil tumpukan kartu itu dan menyerahkannya kepada staf kasir yang sudah bersiaga di belakangku. Satu persatu kartu digesek ke mesin IDC. Decline. Saldo tidak cukup. Decline. Transaksi ditolak. Maaf Mas Haris, tidak ada satupun kartu Anda yang bisa digunakan untuk membayar tagihan ini. Ucapku dengan suara yang lantang, agar Nyonya Luciana dan geng sosialitanya mendengar dengan jelas. Wajah Ibu Sari mendadak pucat pasi. Ia memegang dadanya, napasnya tersengal-sengal. Nyonya Luciana dan teman-temannya mulai bangkit dari kursi mereka, memandang Ibu Sari dengan tatapan cicit dan kecewa. Aduh Sari, kalau memang tidak mampu, jangan ajak kami ke tempat mahal begini dong. Bikin malu saja. Kami pulang duluan ya. Kurus saja masalahmu dengan menantumu ini. Jeng Luciana, tunggu. Haris cuma salah bawa kartu, teriak Ibu Sari.
Namun teman-temannya tetap melenggang pergi meninggalkan meja penuh sisa makanan mewah itu. Kini tinggal kami bertiga di tengah area VIP yang kini terasa sangat sunyi dan dingin. Haris tertunduk lemas di kursinya. Kepalanya tertunduk di atas meja. Ibu Sari masih memegangi dadanya. Matanya menatap tagihan di meja dengan pandangan kosong. Mereka yang tadinya merasa paling tinggi, kini jatuh sejatuh-jatuhnya karena beban gengsi yang mereka ciptakan sendiri. Dan ini baru permulaan, karena mereka belum tahu siapa sebenarnya pelayan yang sedang berdiri di depan mereka ini. Keheningan di area VIP restoran di Emerald malam itu terasa begitu mencekam. Seolah-olah oksigen telah habis disedot keluar dari ruangan. Haris masih terduduk lemas dengan tumpukan kartu kredit yang tak berguna berserakan di depannya. Sementara Ibu Sari terus memegangi dadanya. Wajahnya yang tadi merah padam karena marah, kini berubah menjadi pucat seperti kertas. Di sekeliling mereka, para staf keamanan berdiri tegak membentuk barisan yang memastikan tidak ada seorang pun yang bisa pergi tanpa membayar utang kehormatan ini. Dita, aku mohon, bicaralah pada manajermu. Aku akan cicil. Aku janji, tolong jangan biarkan kami dilaporkan ke polisi. Rintih Haris dengan suara yang nyaris menyerupai bisikan putus asa. Ibu Sari meski sudah lemas, masih sempat-sempatnya mengeluarkan sisa-sisa kesombongannya yang berkarat. Haris, kamu jangan merendahkan diri di depan pelayan ini. Dita, panggil bosmu sekarang. Saya mau bicara dengan pemilik restoran ini. Saya mau komplain betapa buruknya pelayanan kalian dan betapa jahatnya kamu menjebak mertuamu sendiri. Tepat saat kata-kata itu keluar dari mulut Ibu Sari, suara langkah kaki yang mantap dan berwibawa terdengar mendekat dari arah koridor kantor utama. Pak Gutama, General Manager di Emerald, muncul dengan setelan jas hitam yang sangat rapi. Ia tidak datang sendirian. Di belakangnya, jajaran manajer operasional dan koki eksekutif mengikuti dengan wajah yang sangat serius. Ibu Sari seketika menegakkan punggungnya, mengira bantuannya telah tiba. Nah, ini dia manajernya. Pak Manajer, tolong dengar saya. Pelayan wanita ini, yang kebetulan adalah menantu saya yang kurang ajar, sudah menipu kami dengan tagihan palsu. Saya minta dia dipecat sekarang juga, dan tagihan ini dihapuskan. Pak Gutama berhenti tepat di samping meja nomor 1. Ia sama sekali tidak menoleh ke arah Ibu Sari ataupun Haris. Sebaliknya, pria yang sangat disegani di dunia kuliner kota ini justru berbalik menghadap ke arahku. Di hadapan semua staf dan tamu yang masih tersisa, Pak Gutama membungkuk sangat rendah. Sebuah penghormatan yang hanya diberikan kepada orang tertinggi di perusahaan ini. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Ibu Dita. Laporan keuangan bulanan dari seluruh cabang Dita Rasa Group sudah saya siapkan di meja kerja Ibu. Apakah Ibu ingin memeriksanya sekarang, atau setelah tamu-tamu bermasalah ini diselesaikan secara hukum? Ucap Pak Gutama dengan suara yang lantang dan penuh hormat. Seluruh jajaran pimpinan yang ada di belakangnya ikut membungkuk serentak. Selamat malam, Ibu Owner. Ucap mereka secara bersamaan. Detik itu juga Haris seolah tersambar petir di siang bolong. Ia mendongak, matanya menatapku dengan tatapan kosong. Mulutnya terbuka namun tak ada kata yang sanggup keluar. Sementara Ibu Sari yang tadi baru saja ingin berteriak lagi mendadak membeku. Kipas di tangannya jatuh ke lantai marmer dengan bunyi klak yang nyaring. Aku melepaskan apron hitam pelayanku dengan gerakan yang tenang dan elegan, menjatuhkannya ke kursi kosong di sampingku. Aku merapikan kemeja putihku yang kini tak lagi terlihat kusam, melainkan terlihat seperti pakaian seorang penguasa yang sedang menyamar. Terima kasih, Gutama. Kamu bisa simpan laporannya di kantor sekarang. Urus tagihan ini. Kataku dengan nada suara yang dingin, stabil, dan penuh otoritas. Aku menatap Haris dan Ibu Sari yang kini tampak seperti semut kecil di bawah kakiku. Sepertinya tamu-tamu kita ini mengalami kesulitan memahami bahwa di Emerald, kemewahan harus dibayar dengan uang, bukan dengan bualan kosong. Kehancuran martabat mereka dimulai di detik ini, bukan karena mereka tidak punya uang, tapi karena mereka baru saja menyadari bahwa orang yang mereka injak-injak selama setahun ini adalah pemilik dari setiap butir nasi dan setiap tetes air yang mereka nikmati dengan sombongnya. Owner, pemilik? Tidak mungkin. Dita, kamu pasti sedang bermain sandiwara dengan orang-orang ini untuk membalas dendam pada ibu, kan? Ibu Sari berteriak dengan suara yang pecah. Air mata mulai merusak riasan tebalnya yang mahal. Ia menggelengkan kepalanya dengan kuat, mencoba menolak kenyataan pahit yang menghantam logikasinya. Kamu itu miskin, Dita. Kamu itu pengangguran yang cuma menumpang hidup di rumah anak saya.
Bagaimana mungkin kamu punya restoran semewah ini? Aku hanya tersenyum tipis, senyuman yang penuh dengan rasa kasihan sekaligus kemenangan. Aku mengambil tablet dari tangan Pak Gutama, menyalakannya, dan memutar sebuah video dokumenter profil perusahaan di Trasa Group yang pernah tayang di televisi nasional setahun yang lalu. Di sana wajahku terpampang jelas sebagai CEO of the Year yang sedang berjabat tangan dengan para pejabat tinggi. Ibu Sari, selama ini saya hanya ingin tahu, apakah Ibu menghargai saya sebagai manusia atau hanya sebagai mesin uang? Dan jawabannya sangat jelas malam ini. Ibu membuang saya, menghina latar belakang saya, bahkan menyuruh saya berlutut di bawah meja. Ucapku sambil melangkah mendekati Ibu Sari yang kini gemetar hebat. Dan kamu, Haris, aku menoleh pada suamiku yang kini tampak ingin sekali menghilang ke dalam tanah. Kamu bilang aku ini beban? Kamu malu mengakuiku sebagai istri di depan bosmu? Tahukah kamu bahwa gedung kantor tempatmu bekerja itu adalah salah satu properti milik perusahaan grup saya? Jika saya mau, besok pagi kamu tidak perlu lagi repot-repot pergi bekerja, karena saya bisa memecatmu hanya dengan satu panggilan telepon. Haris menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Terdengar isak tangis penyesalan yang sangat dalam dari balik sela-sela jarinya. Maafin aku, Dita. Aku benar-benar buta. Aku tidak tahu. Kamu tidak tahu, karena kamu hanya melihat dunia melalui kacamata gengsi ibumu. Suaraku meninggi, memecah keheningan restoran. Nyonya Luciana dan beberapa teman arisan yang ternyata masih bersembunyi di balik pilar untuk mengintip, kini keluar dengan wajah pucat pasi. Mereka menyadari bahwa mereka baru saja ikut menghina seorang konglomerat kuliner yang paling berpengaruh di kota ini. Nyonya Luciana mencoba mendekat dengan wajah yang dipaksakan tersenyum manis. Aduh, Jeng Dita, ternyata Jeng Dita hebat sekali ya. Kami tadi cuma bercanda, jangan diambil hati ya. Ucap Nyonya Luciana dengan nada mencilat. Keluar dari sini, Nyonya Luciana. Dan jangan pernah injakan kaki di seluruh cabang restoran saya lagi. Nama kalian semua sudah masuk dalam daftar hitam di Trasa Group mulai detik ini. Perintahku tegas. Pak Gutama segera memberi kode kepada keamanan untuk menggiring mereka keluar dengan paksa. Kini perhatianku kembali pada Ibu Sari. Wanita itu masih mematung, menatap tagihan 147 juta rupiah di depan matanya, dan menatapku bergantian. Ia menyadari bahwa citranya sudah hancur total. Tabungannya habis, anaknya terancam pengangguran, dan ia telah memperlakukan seorang jutawan seperti pembantu rumah tangga. Tekanan rasa malu yang luar biasa, ketakutan akan kemiskinan, dan kenyataan bahwa ia telah membuang menantu berlian demi gengsi yang kosong, akhirnya membuat pertahanan fisiknya runtuh. Mata Ibu Sari memutar ke atas, napasnya tersengal sejenak, dan tiba-tiba tubuhnya lunglai. Ia jatuh pingsan tepat di atas sisa makanan mewahnya yang berserakan. Haris berteriak panik mencoba menangkap tubuh ibunya, namun ia sendiri sudah tidak punya tenaga lagi. Aku hanya berdiri di sana menatap mereka berdua tanpa rasa iba sedikit pun. Hati yang sudah terlalu lama disakiti kini telah berubah menjadi batu yang sangat keras. Gutama panggilkan ambulans untuknya, tapi pastikan tagihannya tetap harus dibayar. Jika besok pagi tidak ada pelunasan, kirimkan surat gugatan perdata ke alamat rumah mereka. Ucapku sambil mengambil tas tanganku yang telah disiapkan staf. Aku berjalan keluar dari The Emerald dengan langkah yang paling ringan yang pernah kurasakan selama 1 tahun ini. Di belakangku, Haris terus memanggil namaku sambil menangis. Namun suaranya perlahan hilang ditelan suara ambulans dan angin malam. Aku masuk ke dalam mobil mewahku yang sudah menunggu di depan logi. Sandiwara ini telah berakhir dan mulai besok dunia akan mengenal Dita yang baru. Dita yang tidak lagi memiliki tempat untuk para benalu yang tidak tahu cara menghargai arti sebuah keluarga. Matahari pagi menyengat masuk melalui jendela kaca besar di kantor pusat di Trasa Group. Aku duduk di kursi kebesaranku, menatap pemandangan kota dari lantai 30. Di hadapanku bukan lagi tumpukan cucian atau piring kotor, melainkan berkas-berkas hukum yang telah disiapkan oleh tim pengacaraku. Semalam adalah akhir dari sandiwara, dan pagi ini adalah awal dari eksekusi. Pintu kantorku diketuk pelan. Pak Gutama masuk dengan wajah serius. Ibu, kita Bapak Haris sudah ada di lobi bawah. Dia memaksa ingin bertemu. Kondisinya cukup berantakan. Biarkan dia naik Gutama. Saya ingin menyelesaikan ini di tempat di mana dia menyadari siapa saya sebenarnya. Jawabku tenang. Beberapa menit kemudian, Haris masuk. Kemeja yang ia pakai adalah kemeja yang sama dengan yang ia pakai semalam di restoran.
kusut, penuh noda keringat, dan tanpa dasi. Wajahnya yang dulu ia bangga-banggakan kini tampak kusam, dengan mata merah karena kurang tidur. Begitu melihatku duduk di balik meja kerja yang mewah, ia langsung bersimpuh di lantai, menangis terisak. "Dita, maafkan aku benar-benar hilaf. Ibu semalam sudah sadar, tapi dia terus menangis ketakutan. Tagihan itu, kami tidak punya uang sebanyak itu kita. Tabunganku benar-benar kosong, bahkan limit kartu kreditku sudah minus," ratap Haris sambil mencoba meraih ujung mejaku. Aku menatapnya datar tanpa ada lagi getaran cinta yang tersisa. "Mas Haris, kamu ingat apa yang kamu katakan tempo hari? Bahwa aku adalah beban, bahwa kamu malu mengakuiku sebagai istri. Sekarang lihatlah, siapa yang menjadi beban sebenarnya." "Aku salah, Dit. Aku akan berubah. Aku akan suruh ibu minta maaf padamu. Tolong jangan hancurkan kami. Cabut tagihan itu dan mari kita pulang ke rumah. Kita mulai dari awal lagi." Mohonnya dengan sangat memilukan. Aku tertawa kecil, suara tawa yang dingin. "Pulang ke rumah. Rumah yang mana, Haris? Rumah minimalis yang selama ini kita tinggali." Aku mengeluarkan sebuah map biru dari laci meja dan melemparkannya ke hadapannya. "Baca itu baik-baik." Haris membuka map itu dengan tangan gemetar. Matanya membelalak saat melihat sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan rumah yang kami tempati selama setahun ini. Di sana tertera nama pemilik, Dita Paramita. "Rumah itu milikmu?" Haris berbisik, suaranya tercekat. "Bukan milikmu secara pribadi, tapi milik salah satu anak perusahaan grup saya. Perusahaan yang kamu anggap tidak ada karena istrimu pengangguran. Selama ini perusahaan sayalah yang membayar cicilannya, karena saya ingin kamu dan ibumu merasa nyaman. Tapi mulai hari ini, saya sudah membatalkan izin tinggal kalian. Gutama sudah mengirimkan tim untuk mengemasi barang-barang kalian." Haris jatuh tertuduk, benar-benar hancur. Ia menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan istri, tapi juga kehilangan tempat berteduh dan martabatnya. Dan satu lagi, "Haris, aku menyodorkan selembar kertas putih dengan kop surat pengadilan agama. Ini adalah surat gugatan cerai saya. Tidak ada negosiasi, tidak ada kesempatan kedua. Kamu lebih memilih gengsi ibumu daripada kehormatan istrimu. Maka sekarang silahkan nikmati gengsi itu di rumah kontrakan kecil yang sanggup kamu bayar dengan gaji yang tidak seberapa itu." Haris ingin membalas, tapi suaranya hilang. Ia menyadari bahwa di depan wanita yang dulu ia hina, ia kini tidak lebih dari sekadar butiran debu. Keadilan telah ditegakkan, dan konsekuensi dari kesombongan mereka baru saja dimulai. 3 bulan kemudian, aku berdiri di balkon restoran di Emerald, yang kini telah direnovasi menjadi lebih megah. Udara sore ini terasa sangat sejuk, membawa aroma bunga melati yang baru saja disiram. Hidupku telah berubah total, tidak ada lagi daster kusam, tidak ada lagi aroma minyak kayu putih yang dianggap aib. Dan yang terpenting, tidak ada lagi suara teriakan Ibu Sari yang memekakkan telinga. Aku mendengar kabar bahwa Ibu Sari dan Haris kini tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Ibu Sari harus menjual semua perhiasan emasnya yang ternyata sebagian besar hanyalah sepuhan, untuk mencicil utang pesta ulang tahunnya yang fenomenal itu. Ia tidak lagi bisa ikut arisan sosialita. Bahkan teman-temannya seperti Nyonya Luciana sudah memblokir nomornya dan menjadikannya bahan tertawaan di grup WhatsApp. Ari sendiri kini bekerja keras lembur setiap hari. Namun gajinya selalu habis untuk membayar cicilan utang yang menumpuk. Kadang aku merasa sedih mengingat bagaimana sebuah keluarga bisa hancur hanya karena satu kata: sombong. Namun rasa sedih itu segera sirna saat aku mengingat betapa mereka tidak sedikit pun menghargaiku saat aku berada di titik terendah. Bu Dita, semua tamu VIP untuk acara peluncuran yayasan pendidikan kita sudah hadir. Lapor Pak Gutama yang kini menjadi orang kepercayaan tertinggiku. Aku tersenyum merapikan blazer merah marun yang kukenakan. Terima kasih Gutama, saya akan segera turun. Langkah kakiku kini mantap, penuh dengan kepercayaan diri yang sudah lama terkubur. Aku berjalan melewati lorong restoran, di mana para staf membungkuk hormat dengan tulus. Bukan karena takut, tapi karena mereka tahu bagaimana perjuanganku membangun semua ini dari nol. Saat aku sampai di lobi, aku melihat sesosok pria yang sangat kukenal berdiri di depan pintu kaca, mencoba masuk, namun ditahan oleh petugas keamanan. Itu Haris. Penampilannya sangat memprihatinkan. Bajunya lusuh, dan ia tampak jauh lebih tua dari usia aslinya. Ia melihatku dan mencoba berteriak memanggil namaku, namun suaranya tenggelam oleh musik orkestra yang mulai bermain di dalam ruangan. Aku menatapnya sekilas dari balik pintu kaca, lalu aku membuang muka.
Aku tidak lagi membencinya, tapi aku juga tidak lagi mengenalnya. Dia adalah bagian dari masa lalu yang memberiku pelajaran berharga, bahwa harta yang paling mewah bukanlah restoran bintang 5 atau saldo bank yang melimpah, melainkan keberanian untuk berkata cukup pada orang-orang yang tidak tahu cara menghargai ketulusan. Di hadapan para tamu undangan, aku memberikan pidato singkat tentang pentingnya pemberdayaan perempuan dan kemandirian ekonomi. Aku ingin channel Curhatan Dita ini menjadi pengingat bagi setiap wanita di luar sana. Jangan pernah membiarkan siapapun menginjak harga dirimu hanya karena kamu memilih untuk bersikap rendah hati. Kini, setiap pagi aku tidak lagi bangun untuk mencuci mobil mertua atau memakan nasi goreng sisa. Aku bangun untuk menciptakan peluang, membantu sesama, dan menikmati hasil dari kesabaranku selama ini. Dita yang dulu dianggap pembawa malu, kini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dan disinilah ceritaku berakhir. Bukan dengan balas dendam yang penuh darah, tapi dengan keberhasilan yang menjadi pembalasan paling elegan. Karena pada akhirnya, waktu akan selalu menunjukkan siapa yang benar-benar emas, dan siapa yang hanya sekedar sepuhan yang luntur saat terkena badai.